Kita akan langsung membuat denah. Untuk itu kita coba perbesar view tampilannya dengan Ctrl Up Arrow atau panah atas, kemudian dengan scroll kita coba zoom. Lalu saya menekan spacebar, add mesh, dan saya pilih plane. Tekan G untuk grab, pindahkan ke pojok kiri atas seperti ini. Kemudian saya akan Ctrl Tab untuk pilih select mode dan saya pilih di sini edge. Kemudian saya akan mengklik kanan garis ini, geser dengan menggunakan manipulatornya yang berwarna hijau. Kemudian saya mengklik di sini pun demikian, geser dengan menggunakan manipulator berwarna merah. Kemudian saya akan coba tempatkan, pindahkan ke tengah sini dan kita zoom. Di sini terlihat bahwa objek kita tidak tepat berada pada posisi di sudut. Tapi saya coba tab untuk berada pada object mode, klik kanan, kemudian saya geser dengan G, saya letakkan di sudut seperti ini, klik kiri konfirmasi. Tab edit mode, kemudian saya akan menggeser dengan warna merah ini sampai tepat di ujung, kemudian klik kanan sudut ini bawa juga sampai di ujung. Oke, selanjutnya adalah saya hanya akan membuat dengan extrude mode, yaitu saya pilih klik kanan terlebih dahulu garis ini, E untuk extrude, X untuk berada pada garis X, kemudian saya akan klik tepat di sini, klik kiri untuk konfirmasi, AX, geser, klik kiri konfirmasi, kemudian saya akan menggeser. Saya coba zoom out terlebih dahulu sehingga tampak, AX, geser, AX, geser. Kemudian kita akan ke bawah, klik kanan yang ini, Y, kemudian geser sampai pada di jendela ini, kemudian begitu juga seterusnya, Y, geser, Y, geser, Y, geser. Mungkin yang perlu diingat di sini adalah bahwa saya setiap mempunyai kolom, maka saya akan membuat garis yang baru. Untuk itu setiap kita bertemu dengan dinding yang sisi yang berbeda, maka kita pun akan membuat garis yang baru. Kemudian saya teruskan lagi dengan Y, dan Y, dan Y, dan Y, dan Y. Kemudian kita akan ke kanan, klik yang untuk garis ini, AX, pindahkan, coba geser, AX, pindahkan, AX, pindahkan, X, pindahkan, AX, pindahkan, AX, pindahkan, AX, pindahkan, X, AX. Demikian seterusnya, kita akan membuat mengikuti dinding bagian luar dari bangunan kita ini. Sekarang saya coba zoom lagi untuk melihat kondisinya. AX, X, AX, AX, AX. Ya, saya akan berhenti dulu sampai di sini. Saya tekan tab untuk berada pada object mode. Kita dapat lihat bahwa sekarang saya sudah membuat dinding pada bagian luar membentuk seperti ini. Saya akan menghentikan tutorial ini di sini karena tidak ada teknik yang baru yang akan kita lakukan. Kita melakukan hal yang sama terus untuk pada bagian semua dinding luar ini. Kemudian kita nanti akan lanjutkan pada bagaimana kita menutup dari posisi supaya tepat berada pada garis yang sama. Di sini sekarang saya sudah mempunyai dinding-dinding saya pada bagian luar ini. Setelah saya selesaikan, saya hanya menyisakan pada bagian akhir dari sini. Karena saya akan memberi satu hal yang cukup penting, yaitu saya berada pada tab edit mode di sini. Kemudian saya coba perbesar agar mudah melihatnya. Oke, jika sekarang saya meneruskan dengan cara yang sama, yaitu dengan AX, kemudian saya perbesar ke sini, AX ke sini. Kemudian saya akan mengklik titik ini, kemudian Y,
saya tarik ke atas, mungkin kurang cukup, saya akan coba perkecil terlebih dahulu supaya kita bisa lihat. Sini kemudian E dan Y saya perbesar terus sampai ke atas seperti itu. Kemudian kita akan lihat di sini, saya zoom, kita akan melihat di sini problem yang akan terjadi adalah jika saya menggunakan cara seperti tadi, maka kita melihat gap atau di mana garis kita ini tidak sejajar antara garis yang terakhir dengan garis yang awal. Untuk itu kita akan coba dengan sedikit satu teknik, yaitu saya akan coba undo terlebih dahulu, Ctrl Z untuk mundur seperti ini. Ketika kita membuat plane tersebut atau denah tersebut, sekarang saya akan memastikan di sini tanda snap, use snap or grid. Dengan snap ini maka kita dapat membuat garis kita ini sejajar dengan garis yang kita inginkan. Contohnya adalah garis titik ini, kemudian saya akan E kemudian X, saya geser. Ketika saya menggeser pada sumbu X ini, saya tarik mouse saya mendekati kepada titik di garis ini sambil menekan Ctrl, maka akan snap membentuk sebuah lingkaran pada garis tersebut. Saya klik kiri untuk konfirmasi, maka sekarang saya mempunyai garis yang sejajar. Berikutnya juga sama, saya tekan X seperti ini, saya bisa menarik ke sana, dekatkan mouse saya pada titik ini, kemudian saya tekan Ctrl dan klik kiri. Berikutnya adalah saya akan menarik garis ini, E dan Y, saya tarik ke atas sambil menekan Ctrl dan snap pada titik itu. Dengan demikian, sekarang kalau saya zoom, maka kita lihat di sini adalah bahwa objek kita snap dan tepat berada pada satu garis yang sama atau sejajar. Untuk itu saya coba perkecil di sini, saya tekan tab untuk berada pada object mode. Kita sekarang sudah mempunyai outline semua bagian luar dari dinding kita. Ada hal yang penting, yaitu di mana pada titik ini kita mempunyai bagian yang sama pada titik yang sama pula. Saya coba perbesar di sini untuk kita lihat apa yang terjadi. Saya tekan tab untuk berada pada object edit mode, maksud saya Ctrl tab untuk kita pilih di sini vertis. Perhatikan titik ini. Jika saya geser, tekan G untuk grab, maka perhatikan bahwa di sini saya sudah mempunyai titik ada dua pada tempat atau lokasi yang sama. Ini yang disebut dengan double. Klik kanan untuk meng-cancel. Sekarang saya coba zoom out lagi. Kemudian saya akan coba tekan A untuk non seleksi, tekan A untuk select all. Kemudian saya akan menekan W untuk membawa spesial menu, pilih di sini remove double. Maka kita akan meremove 4 vertis. Klik kiri untuk konfirmasi. Dengan demikian sekarang saya sudah membuang bagian-bagian titik-titik yang mempunyai posisi yang sama atau yang double.